Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama saya Ali Albantani. Dan pada sore ini insyaallah saya akan mengunjungi ataupun menziarahi makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Namun pada saat ini sungguh sangat berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, karena pada saat ini masih masa pandemi, sehingga masuk ke makam ataupun menziarahi ke makam Rasulullah SAW ini harus menjaga protokol kesehatan Saudi Arabia, yaitu dengan menggunakan masker ini dan juga menjaga jarak. Dan juga masuknya harus mendaftar dengan aplikasi Tamarna. Jadi kita bisa mendaftar melalui aplikasi tersebut. Ya, di aplikasi tersebut kita bisa menentukan kapan kita akan mengunjungi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, nanti juga di depan sana, ya, kita akan melalui rute ini. Dan nanti di depan juga akan diperiksa suhu tubuh kita. Oke, baik sahabat semua, ikuti perjalanan saya terus. Ya baik sahabat semua, saya baru saja diperiksa suhu tubuh saya. Cuma saya tadi tidak sempat memvideo ataupun mengambil gambar karena banyak pihak keamanan di situ. Ya, bisa dilihat di sana di belakang saya. Dan alhamdulillah suhu saya tadi tidak mencapai 38 derajat sehingga bisa diperkenankan masuk berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita akan masuk melalui pintu Babus Salam seperti biasanya. Ya, sekarang nampak sepi sahabat semuanya. Ya, dibandingkan dengan masa-masa umroh, karena sampai sekarang hingga sekarang ini umroh masih juga ditutup sehingga masih sepi seperti ini keadaannya. Ya, kita akan di-scan lagi sahabat semua. Ini alat scan-nya. Ya, Bos. Ya, dan ini Raudhah ya. Raudhah masih ditutup. Kalau kita masuk ke Raudhah juga tetap harus menggunakan aplikasi Tamarna. Assalamualaikum. Ya, Raudhah masih sepi ya. Ini Raudhah, dan di depan ini adalah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ini rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya, dan mimbar adalah itu di sana. Ya. Dan ini adalah raudhah. Ya, kata Rasulullah, antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Ya, ini pintu yang pertama ini kosong sahabat semua ya. Terkadang orang salah paham bahwa pintu pertama ini adalah Raudhah dimakamkan di sini. Sebenarnya pintu pertama ini bukan dimakamkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dimakamkan di pintu yang kedua. Cuma posisi dimakamkan mereka ya, posisinya berbeda-beda. Jadi yang pertama ini masih kosong. Ini bahkan masih merupakan bagian dari Raudhah ini ya. Jadi kita akan memulai salam di pintu yang kedua. Di situ ada tulisannya di atas Rasulullah dan sebelahnya Abu Bakar
dan sebelahnya lagi adalah Umar. Ya, ini makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada tulisannya sahabat semua, tulis Rasulullah, dan sebelahnya ada tulisan Abu Bakar dan juga Umar. Ya, ketiga-tiganya dimakamkan di pintu ini. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya. يلا زار عشان قدامك الاخوان يلا ادي فرصه لغيرك. Dan yang pintu yang ketiga ini juga kosong. سلام فقط يا حجي. يا حجي Ini yang pintu yang ketiga ini kosong juga sahabat semua. Jadi ketiga-tiganya dimakamkan di pintu yang kedua. Cuma posisinya yang berbeda. Di dalam situ Rasulullah tentunya paling di depan, kemudian diikuti kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan kemudian Umar bagian belakang. Ada Zamzam? Hai Zamzam. Syukran, Zakahar. Ya, alhamdulillah sahabat semua, saya baru saja menyelesaikan ziarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Ya, sahabat semuanya, mudah-mudahan bagi sahabat semua yang menyaksikan konten saya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Kalau sahabat semua bisa melihat ya kubah hijau di belakang saya, ya disitulah letak dimakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua para sahabatnya. Ya tepat di bawah kubah hijau tersebut. Ya karena disitulah dulu rumah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah saya berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar dari pintu mana ya namanya pintu Baqi. Ya. Pintu Baqi itu berhadapan pas dengan pemakaman Baqi yang berada di belakang saya. Sahabat semua, pemakaman Baqi adalah pemakaman para sahabat. Ya. Kurang lebih 10.000 para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di pemakaman Baqi tersebut yang persis di belakang saya. Ya, itu adalah pemakaman Baqi ya, yang terdapat tembok tinggi. Ya, di belakang tembok itulah dimakamkannya 10.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di pemakaman Baqi tersebut. Ya, jadi semua istri Rasulullah dimakamkan di Baqi tersebut kecuali Khadijah dan juga Maimunah. Khadijah dimakamkan di pemakaman Ma'la yang berada di kota Mekah, sedangkan Maimunah dimakamkan di perbatasan kota Mekah. Ya, sahabat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah, karena saya akan memberikan syafaat kepadanya bagi yang meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya, itulah keutamaan kita meninggal di kota Madinah, sahabat semuanya. Namun makna lakukanlah di sini adalah kita meninggal dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Ya, salah satu contohnya adalah menyakiti diri kita sendiri dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, oke, baik para sahabat semuanya. Sekarang sudah menjelang sholat maghrib. Saya akan menanti sholat maghrib di dalam Masjid Nabawi ini. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit lagi akan dikumandangkan azan maghrib.
Dan terima kasih telah menyaksikan konten saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.